Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer membeku langsung menjadi kristal es tanpa melalui fase cair. Biasanya di dalam awan saat suhu di bawah 0 derajat Celcius. Musim ini terjadi setelah musim gugur dan sebelum musim semi, di mana belahan bumi yang mengalami musim dingin sedang menjauhi matahari. Dan salju adalah bentuk presipitasi padat yang dapat menutupi permukaan bumi secara permanen atau sementara. Musim salju merupakan musim dingin, di mana suhu turun di bawah titik beku dan uap air di atmosfer membeku menjadi kristal es yang jatuh ke bumi dan menciptakan salju. Kristal es ini kemudian bertabrakan dan bergabung dengan uap air tambahan membentuk kepingan salju yang lebih besar. Musim dingin adalah musim terdingin dan paling gelap dalam setahun di daerah beriklim sedang dan kutub. Dan musim dingin seringkali membawa suhu beku, salju, dan es. Dan musim dingin terjadi karena kemiringan poros bumi yang menyebabkan salah satu belahan bumi menjauhi matahari. Dan selain suhu, kelembapan udara memainkan peran penting dalam pembentukan salju. Musim ini ditandai dengan suhu yang sangat dingin dan bahkan membeku. Dan musim dingin juga merupakan musim tergelap dalam setahun dengan jumlah jam siang hari yang paling sedikit. Musim dingin terjadi di daerah beriklim sedang dan kutub. Dan selain salju, musim dingin dapat menyebabkan fenomena lain seperti hujan salju lebat dan badai salju. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi yang menyebabkan salah satu belahan bumi menjauhi matahari, sehingga siang hari lebih pendek dan malam lebih panjang. Dan musim salju datang setelah musim gugur dan sebelum musim semi. Dan musim salju merupakan musim terdingin dalam setahun yang juga dikenal sebagai musim dingin ketika suhu turun di bawah titik beku. Dan uap air di atmosfer mengembun menjadi kristal es yang jatuh ke permukaan bumi sebagai salju. Musim salju terjadi di belahan bumi utara dari sekitar Desember hingga Maret dan di belahan bumi selatan dari sekitar Juni hingga September. Keindahan musim salju meliputi pemandangan alam yang berubah menjadi putih berkilauan, suasana yang tenang dan damai, serta fenomena alam seperti aurora borealis. Salju terbentuk saat uap air di atmosfer mendingin di bawah titik beku dan langsung membentuk kristal es tanpa melalui tahap cair, dan suhu udara bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius di beberapa negara yang mengalami musim salju. Dan musim ini menyebabkan sebagian hewan melakukan hibernasi dan banyak tumbuhan memasuki masa dorman. Selain itu, musim ini juga menawarkan aktivitas seru seperti olahraga musim dingin dan atmosfer liburan yang unik, serta keindahan landscape yang tertutup salju dengan detail seperti tetesan air beku dan kepingan salju yang unik. Pemandangan matahari terbit atau terbenam di tengah salju dapat menciptakan pemandangan yang luar biasa, di mana cahaya matahari memantul dari kristal es. Salju akan menyelimuti daratan, mengubah landscape menjadi pemandangan yang tenang dan memukau dengan pohon-pohon seperti kristal dan danau yang membeku. Di beberapa wilayah, musim dingin adalah waktu terbaik untuk menyaksikan cahaya aurora atau cahaya aurora yang sering dikenal dengan aurora borealis yang menari-nari di langit malam, sebuah fenomena alam yang sangat magis. Landscape alam saat musim salju diubah menjadi pemandangan putih dan tenang yang mempesona dengan pegunungan dan dataran tertutupi salju tebal, sungai dan danau membeku, serta pepohonan yang telanjang atau tertutupi oleh embun beku. Kepingan salju akan memiliki bentuk yang unik dan simetris dengan pola yang rumit, menciptakan detail yang menawan di setiap permukaan. Dan embun beku serta tetesan air akan membeku. Detail seperti embun beku di dahan pohon dan tetesan air yang membeku dapat menciptakan pesona visual yang menarik dan unik.
Salju yang melapisi bangunan, jalan, dan struktur lain dapat menonjolkan bentuk arsitektur dan memberikan kesan yang sangat unik. Warna-warna dingin seperti putih, biru muda, dan keperakan mendominasi, meskipun bisa ada warna lain seperti krem dari sinar matahari atau bayangan ungu di atas salju. Pemandangan ini menciptakan suasana magis dan tenang, seringkali dihiasi oleh detail indah seperti embun beku di dedaunan dan kristal es yang berkilauan. Warna dominan adalah putih, biru, dan keperakan, namun bisa juga ada warna lain seperti krem dari sinar matahari atau ungu dari bayangan atas salju, dan embun beku, kepingan salju, dan kristal es menambah detail halus yang indah pada setiap permukaan. Hujan, pegunungan, dan dataran tertutup rapat oleh salju, mengubah pemandangan biasa menjadi seperti negeri ajaib. Danau dan sungai akan membeku, seringkali membentuk lapisan es yang indah. Pepohonan biasanya menggugurkan daunnya untuk tertutupi salju dan embun beku. Kadang-kadang, cabang pohon yang tebal tertutup salju dapat patah. Di beberapa daerah juga bisa menyaksikan fenomena indah lain seperti juhyo atau pohon yang diselimuti embun beku yang menyala di malam hari atau cahaya utara aurora borealis di lokasi-lokasi tertentu di lintang tinggi. Biasanya akan terjadi presipitasi dalam bentuk salju yang bisa berupa hujan salju ringan, badai salju lebat, atau gerimis salju. Cuaca saat musim salju biasanya ditandai oleh beberapa kondisi utama. Suhu dingin, ini adalah ciri paling menonjol. Suhu udara biasanya berada di bawah titik beku agar salju bisa terbentuk dan bertahan di permukaan. Terkadang angin kencang menyertai hujan salju menyebabkan kondisi blind atau jarak pandang sangat terbatas atau penumpukan salju yang tinggi. Kondisi ini bervariasi tergantung lokasi geografis, dari musim salju yang relatif ringan dengan sedikit salju hingga musim dingin Arktik yang ekstrim dengan suhu di bawah minus 30 derajat Celcius. Langit seringkali tertutupi awan abu-abu sebelum dan selama hujan salju berlangsung. Meskipun terasa kering dan dingin di permukaan, atmosfer sebenarnya memiliki kelembaban yang cukup untuk menghasilkan presipitasi. Kehidupan saat musim salju identik dengan suhu sangat dingin, mengurangi jam siang dan aktivitas yang harus disesuaikan. Menggunakan pakaian berlapis-lapis sangat penting untuk menjaga panas tubuh karena udara yang terperangkap di antara lapisan akan menahan dingin. Manusia perlu beradaptasi dengan menggunakan pakaian berlapis-lapis untuk menjaga panas tubuh, memastikan kecukupan hidrasi, dan menghadapi tantangan seperti jalanan licin yang meningkatkan risiko kecelakaan. Sementara itu, hewan beradaptasi melalui hibernasi atau isolasi alami dari salju. Menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca karena durasi siang hari menjadi lebih pendek dan aktivitas luar ruangan harus dibatasi. Ketiga, musim cuaca dingin yang ekstrim disarankan untuk menghindari berkeringat karena air di kulit dapat membuat tubuh menjadi lebih dingin dan tetap menjaga hidrasi meskipun tidak merasa haus. Pada saat musim salju harus berhati-hati saat berkendaraan karena jalanan yang tertutup salju dan es dapat mengurangi traksi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Beberapa hewan seperti beruang dan marmut berhibernasi selama musim dingin untuk menghemat energi. Dan beberapa hewan memanfaatkan salju sebagai selimut alami. Salju segar mengandung banyak udara yang bertindak sebagai isolator panas, melindungi hewan yang hidup di bawahnya dari suhu beku. Biasanya orang-orang akan menyiapkan perlengkapan musim dingin seperti pakaian hangat, selimut, sarung tangan, dan perlengkapan darurat lainnya. Dan kurangnya sinar matahari dapat menurunkan kadar vitamin D dan serotonin sehingga perlu mengkonsumsi makanan kaya vitamin dan mineral untuk
menjaga suasana hati. Suhu ekstrim dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipotermia. Dan gundukan salju yang tinggi dapat menutupi jalan, mengganggu pasokan listrik dan bahan makanan, serta merusak bangunan. Dan pada musim dingin dapat menyebabkan kematian.